Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu berharap semoga semuanya tetap semangat dalam menjalani pembelajaran. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan keempat, yakni mengenai panitia 9. Nah, di minggu lalu kita telah membahas tentang panitia 8. Kenapa disebut panitia 8? Karena beranggotakan 8 orang. Jadi panitia 8 atau panitia kecil, mereka bekerja pada masa reses. Nah, jadi masa reses itu merupakan masa istirahat dari kegiatan bersidang. Nah, jadi antara sidang BPU PKI pertama dan sidang BPU PKI kedua, itulah dimaksud dari masa reses. Nah, jadi masa reses itu pada tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli tahun 1945. Kemudian, panitia kecil atau panitia 8, mereka mengadakan rapat dengan 38 anggota BPU PKI di kantor besar Jawa Hokokai. Nah, itu untuk melanjutkan pembicaraan mengenai berbagai masalah, terutama masalah dasar negara dan hubungan antara agama dan negara. Di pertemuan itu juga dibentuk satu panitia perumusan dasar negara yang disebut panitia 9. Nah, siapa saja anggota dari panitia 9 tersebut dan apa tugas dari panitia 9 tersebut? Silakan dilihat video berikut ini. Nah, anggota dari panitia 9 tersebut ialah yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Dan tugas dari panitia 9 tersebut adalah untuk menyelidiki usul-usul mengenai rumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, terjadi satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Nah, naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Isi lengkap naskah tersebut adalah sebagai berikut. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Nah, pada tanggal 14 Juli tahun 1945, Mukadimah tersebut disepakati oleh BPU PKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, rumusan yang ada dalam Piagam Jakarta inilah yang nantinya dijadikan konsep bahasan untuk dijadikan dasar negara Indonesia merdeka setelah mengalami sedikit perubahan. Perubahan tersebut adalah rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah,
Perubahan tersebut atas prakarsa Muhammad Hatta setelah mendengar pesan dan keberatan dari pemeluk agama selain Islam. Selanjutnya, untuk tugas dikerjakan di buku latihan ya, dan dikirim melalui WA.